Kabar gembira saudara, karena Taman Safari Indonesia baru saja punya warga baru. Kemarin, badak Afrika baru saja melahirkan di Taman Safari Indonesia. Nah, tapi sayangnya masyarakat Indonesia masih banyak yang belum aware untuk melestarikan satwa yang populasinya hampir punah di dunia. Nah, saat ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana kondisi anak badak Afrika yang baru saja lahir kemarin. Ikuti saya untuk lebih lengkapnya. Saudara, saya senang sekali bisa sedekat ini. Ini adalah kali pertama saya berada dekat dengan badak Afrika. Ini adalah Cuma yang tadi baru saja melahirkan. Nah, selain dari badak Afrika yang ada di Indonesia, tentu saja ada badak Jawa dan juga badak Sumatera yang sangat diperhatikan terkait dengan konservasi dan rehabilitasinya. Dengan lahirnya Raja, anak dari Cuma ini, harapannya masyarakat Indonesia bisa lebih aware terkait dengan pelestarian hewan ataupun juga satwa yang populasinya sudah menurun begitu, termasuk juga badak itu. Ketahui bahwa badak merupakan satwa yang populasinya hampir punah di dunia. Tapi saat ini Taman Safari baru saja memiliki warga baru, yang mana ini ada badak Afrika yang baru saja melahirkan tadi malam. Ini adalah Cuma dan anaknya yang baru saja lahir tadi malam. Ini merupakan anak ketiga Cuma yang baru saja lahir begitu. Nah, untuk proses mengandungnya ini menghabiskan 16 hingga 18 bulan dan juga untuk proses melahirkannya juga memakan waktu yang cukup lama. Lebih lengkapnya saudara, kita berbincang langsung bersama Kepala Dokter Hewan Taman Safari Indonesia, ada Mas Bongot di sini. Selamat siang Mas Bongot. Nah Mas, boleh diceritakan dong, ini kenapa sih sebetulnya populasi dari badak ini hampir punah begitu, dan untuk badak Afrika sendiri seperti apa populasi? Populasi badak Afrika di alam sebenarnya saat ini cukup stabil, tetapi memang ancamannya masih tetap ada di sana. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali ancaman terhadap badak putih ini, terutama beberapa orang yang menyukai atau mereka yang menjual belikan secara ilegal cula daripada badak putih ini. Nah, untuk berkembang biak begitu, apakah sulit begitu untuk para badak ini, Mas? Badak putih memiliki tingkat reproduksi yang cukup sulit ya. Pertama-tama karena mereka juga sangat selektif terhadap pasangannya. Kemudian mereka memiliki waktu kebuntingan yang cukup lama, dan juga yang paling kritis adalah pada saat pertama kali melahirkan, karena bagi mereka itu cukup pain gitu ya, mengandung anak yang beratnya sampai 40 kg dalam rahim kira-kira. Nah, boleh cerita sedikit dong soal kebuntingan dari Cuma ini sendiri dan juga anaknya, boleh ceritakan? Cuma ini dikawinkan oleh kiper kami secara alami pada bulan Desember tahun lalu, dan kemudian pertama kali kami dapat menemukan fetus atau embrio pada bulan Desember. Dia kawin bulan November, dan pada bulan Desember dia pertama kali terlihat embrio. Kemudian kita memantau kebuntingannya seminggu satu kali, dan juga pemeriksaan hormon, dan lama kebuntingan dia saat ini 16 bulan ya. Tapi sejauh ini ada kendala nggak sih? Kan tadi diceritakan juga kalau misalkan mereka selektif begitu untuk pasangannya. Adakah rekayasa genetik atau misalkan upaya-upaya dengan teknologi untuk bisa melestarikan populasi badak? Saat ini teknologi reproduksi di badak putih sudah mulai berkembang ya, seperti mulai dari ovum pickup, insemination, artificial insemination, sperm collection yang trainingnya ataupun kegiatan tersebut sudah pernah kami lakukan tahun lalu bersama tim dari Jerman. Dan ya saat ini kami belum membutuhkan teknologi itu, karena kami bersyukur badak kami bisa kawin secara alami.
Kalau untuk maintenance atau perawatan badak ini sendiri seperti apa sih Mas setiap harinya? Ya, badak itu memang juga memiliki, selain selektif kepada pasangan, juga memiliki kiper favorit. Kebetulan kipernya di sini Mas Bondan, ini kiper favoritnya. Jadi setiap hari Mas Bondan yang melakukan kebersihan kandang, merawat, memandikan, melumuri dengan lumpur gitu, karena mereka suka sekali berkubang dengan lumpur. Makanan sendiri mereka adalah herbivore, jadi mereka memakan rumput-rumput, buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, kalau sejauh ini di Taman Safari sendiri ada berapa badak sih Mas jumlahnya, baik itu dari jenis yang badak putih ataupun badak Sumatera dan badak Jawa? Saat ini di Taman Safari kita hanya pemegang badak putih di Taman Safari Bogor sejumlah 6 ekor. 6 ekor. Nah, kalau untuk badak Sumatera dan badak Jawa artinya belum ada di Taman Safari begitu ya? Tapi untuk konservasinya di Taman Safari masih terus dilakukan atau seperti apa, Mas? Ya, betul. Kami mendukung upaya konservasi badak di habitat aslinya seperti di Kalimantan, di Sumatera, dan juga di badak Jawa. Kami mendukung dari segi ekspertis, dari segi dokter hewan, husbandry, juga desain daripada pedok, karena ya kami memiliki badak yang ada di Taman Safari ini juga selain sebagai pengembang biakan juga sebagai riset, sehingga informasi riset dari sini dapat dipakai di lapangan. Terakhir Mas, artinya ini kondisi badak-badak di Taman Safari terjamin sehat begitu? Iya, terjamin sehat. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Bobot untuk waktunya, selamat beraktivitas kembali. Nah, ini cuma tadi baru saja sedikit bergerak begitu karena lagi asik disuapin sama kipernya begitu pemirsa. Nah, untuk badak yang ada di Indonesia selain dari badak Afrika, tapi juga ada badak Sumatera dan juga badak Jawa yang ini memang sangat diperhatikan begitu terkait dengan konservasinya, dan 3 bulan lagi akan dilahirkan begitu badak jenis Sumatera yang nantinya juga akan diliput secara khusus. Asri Gunawan, Andika Hadiat, Kompas TV, Bogor. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.